Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share kegiatan aku di hari ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk nonton video aku ini, udah ngeklik video aku ini dan nonton sampai selesai. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Nah, jadi di video kali ini alhamdulillah aku lagi dapat orderan dadakan ya teman-teman, yaitu nasi buk paket komplit. Lauknya itu ada ayam bakar beserta sayur mayur dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, untuk ayamnya sendiri ini aku beli yang ukuran kecil. Satu ekornya itu nggak ada 1 kilo sama sekali beratnya, dan ini dari satu ekor ayam dipotong menjadi 4 bagian. Jadi kita bener-bener ngambilnya itu besar-besar, dan biasanya ayam ini itu dijual untuk yang penjual pecel ayam seperti itu ya teman-teman. Oke, ini videoku percepat, aku udah sampai rumah. Tadi pas waktu aku belanja sayuran, berhubung aku di tempat sayuran yang berbeda, jadi aku belum berani ngambil-ngambil video ya teman-teman, karena warung sayur langganan aku Tante Batak dia lagi libur karena lagi merayakan Natal ya teman-teman. Jadi ya udah aku belanja di beda tempat. Nah, ini sebelum aku mulai tempur, ini aku mau pindah-pindahin dulu untuk rice cooker. Pokoknya yang ada di meja dapur aku itu aku pindahin semua ya teman-teman. Kalau aku lagi dapat pesanan banyak kayak gini atau dapat menu-menu yang lumayan memakan waktu, semuanya harus aku singkirkan biar nggak sempit. Maklum lah ya, yang namanya juga dapur senggol. Oke, ini aku sebelum prepare masak, ini aku mau cuci piring dulu. Sebenarnya sih cucian piringnya nggak banyak, ini hanya teflon aja sama piring satu, sendok satu, karena tuh semalam habis bikin mie goreng kayaknya deh suami aku itu. Jadi ya udah, ini aku cuci dulu. Dan berhubung ini durasinya lumayan panjang banget, hampir setengah jam kurang. Semoga teman-teman gak bosen, gak jenuh, dan gak sakit telinganya ngedengerin aku yang nyerocos terus seperti ini ya. Semoga teman-teman tetap betah nontonin video aku sampai selesai. Oke, step pertama atau langkah pertama yang aku lakukan adalah cuci ayamnya dulu. Jadi ini aku mau bersihin ayamnya terlebih dahulu. Setelah itu nanti bakal aku ungkep. Karena kan kalau ayam kalau udah selesai diungkep itu udah bisa ditinggal bikin kerjaan atau ngerjain yang lain ya teman-teman. Ini untuk ayamnya aku cuci satu persatu seperti ini, dan enggak aku tampung ya untuk air cuciannya karena ini lagi hujan deras banget. Aku nggak bisa buang air keluar sana, payung lagi nggak ada ya teman-teman. Jadi ya udahlah aku buang aja langsung seperti ini. Nah, ini untuk ayamnya montok-montok banget kayak aku. Ini besar-besar ya teman-teman ukurannya, dan yang pastinya ini super fresh banget karena emang dia baru motong setiap harinya tanpa harus dibekukan terlebih dahulu. Jadi ayam ini tuh benar-benar fresh banget dan masih segar ya teman-teman. Kalau aku biasanya itu cari ayam yang saat nanti dimasaknya tuh nggak kempes gitu ya. Cirinya seperti apa sih Mbak? Biasanya kalau ayam boiler atau ayam yang disuntik ya teman-teman, biasanya nanti kalau udah dimasak dia bakal ngecil dan ngempes. Tipsnya gimana Mbak supaya cari ayam yang nggak mudah kempes? Jadi teman-teman pas saat beli ayam, coba deh ditekan kulitnya. Kalau dia langsung balik gitu ya, itu artinya ayamnya masih fresh. Tapi kalau misalnya ditekan itu keras banget, artinya dia itu ayam suntikan. Itu sih kalau kata mama aku seperti itu ya. Oke, ini sebelum aku rebus, ini mau aku marinasi dulu. Aku bersihin dulu, ngilangin bau amisnya pakai jeruk lemon dan juga garam sedikit. Jadi diaduk rata, dibiarkan 15 menit. Dan kalau udah 15 menit ayamnya dicuci bersih lagi ya. Nah, tadi ini aku sambil ngerebus air, dan ini airnya udah mendidih, lalu kita masukin ayam yang udah dicuci bersih tadi. Pokoknya gunanya ini tuh supaya menghilangkan bau amis dan juga darah-darahnya aja ya teman-teman. Jadi kita ngerebus step pertama ini nggak usah lama-lama, sekitaran 5 menit udah cukup langsung diangkat. Karena kan kita hanya untuk menghilangkan bau amis dan juga darahnya aja.
Oke, ini sambil aku ngerebus ayamnya, aku mau prepare untuk bikin bumbu halus ungkepnya dulu ya teman-teman. Nah, di sini udah aku siapin semua, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, kunyit dan juga ketumbar. Untuk bumbu lengkapnya nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi ya, biar teman-teman bisa cek aja langsung. Nah, ini aku mau potong-potong dulu untuk jahenya. Untuk pemakaian jahe di sini aku pakai nggak terlalu banyak ya teman-teman. Dan aku juga pakai lengkuas. Lengkuasnya nanti ada yang digiling seperti ini atau ada yang diulek dan ada juga yang digeprek. Jadi fungsinya nanti supaya ayam bakarnya itu wangi hasilnya. Nah, ini aku pakai ketumbarnya setengah bungkus aja ya teman-teman, gak usah terlalu banyak. Dan aku kasih tambah air sedikit supaya ngeblendnya ini lebih mudah. Nah, udah cukup seperti ini aja untuk ngeblendnya. Jadi ini aku nggak terlalu halus banget ya teman-teman, biarkan masih ada tekstur-tekstur kasarnya dari bumbu-bumbu tersebut supaya nanti jauh lebih gurih. Oke, cukup seperti ini aja untuk ayam yang direbus. Ini mau aku angkat ya teman-teman, jadi nggak usah terlalu lama karena nanti kita bakal rebus lagi bersama dengan bumbu-bumbu yang udah kita haluskan. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama pasti tahu banget resep ayam bakar ini udah pernah aku share, dan alhamdulillah yang nonton video resep ayam bakar aku ini hampir 1,3 juta, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah request resep ayam bakar aku ini dan udah berani jualan juga. Semoga teman-teman yang jualan pakai resep aku ini jualannya laris manis, banyak orderan, dan yang pastinya kita carinya berkah barokah. Amin. Nah, ini kita lanjut ke videonya. Di sini untuk bumbu halusnya aku gongso dulu atau aku tumis sebentar, tapi belum dikasih minyak ya tadi ya teman-teman. Kalau misalnya kadar air dari bumbunya itu udah berkurang, baru kita kasih minyak sayur. Nah, dan ini untuk bumbu aromatiknya aku kasih serai, daun salam, daun jeruk dan juga lengkuas. Pokoknya bumbu pawon ini nggak boleh ketinggalan ya, dan yang ini nih jangan sampai di skip, yaitu jinten bubuk. Kalau teman-teman punya jinten utuhan biasa, it's okay, tapi di sini aku pakai yang bubuk aja. Dan aku kasih asam jawa beserta gula merah yang udah aku sisir halus. Nah, jadi ini dia bumbu komplit ayam bakar resep aku yang biasa buat aku jualan, maupun kalau lagi ada orderan pasti aku pakai resep ayam bakar ini. Pokoknya rasanya enak banget. Insya Allah bikin nagih ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini ayamnya kita masukin dan kita aduk rata terlebih dahulu, lalu dikasih air sedikit ya. Untuk bumbunya seperti biasa di sini aku pakai garam, pakai penyedap rasa sedikit, dan juga aku kasih lada bubuk. Udah cukup seperti ini aja dan kita tinggal aduk rata. Kalau misalnya ini udah kecampur rata, barulah nanti kita tambahin untuk si kecap manisnya. Nah, untuk kecap manisnya seperti biasa di sini aku pakai yang kecap bango. Kenapa aku sering banget pakai kecap bango? Karena dia itu emang warnanya tuh bener-bener cantik ya nantinya. Jadi warnanya tuh glowing kalau menurut aku dibandingin dengan kecap-kecap lainnya. Tapi teman-teman kalau mau bikin resep ayam bakar aku ini, untuk kecapnya sesuai selera masing-masing aja ya. Kalau aku sih biasanya pakai kecap bango. Oke, ini udah aku cepetin videonya biar cepat selesai ya teman-teman. Padahal masih panjang banget ini durasinya ya. Ini udah matang menurut aku untuk ayamnya. Jadi ini diaduk rata aja ya teman-teman, dan jangan terlalu hancur. Khawatirnya nanti kalau misalnya kelamaan direbus hancur, nanti pas kita panggangnya dia malah amburadul ya. Malah jadi nggak cantik gitu ya untuk ayamnya. Nah, ini untuk ungkep ayam bakarnya udah selesai dan mau aku sisihkan terlebih dahulu. Untuk ini kuah dari ungkep ayamnya jangan dibuang ya teman-teman, karena nanti bakal jadi tambahan bumbu oles pas kita bakar ayamnya. Lanjut, ini aku mau langsung ke menu yang kedua. Jadi ayamnya aku biarin dulu, nanti aku bakar pas di saat mepet-mepet aja gitu ya waktunya. Ini sekarang aku mau langsung goreng dulu untuk kentang, dan ini kentangnya udah aku iris dadu seperti ini ya teman-teman. Aku nggak kasih lihat proses pengupasan dan irisnya karena kalau misalnya aku cantumin di sini bakalan panjang banget durasinya. Sambil aku goreng kentang, di sini aku mau iris-iris dulu untuk ati ampela yang tadi udah aku rebus. Jadi ini bakal aku jadiin campuran kentang ya teman-teman, karena hari ini aku mau bikin sambal ati kentang. Nah, nanti juga aku tambahin petai supaya jauh lebih enak. Dan untuk ati ampela ini tadi udah aku goreng sebentar ya teman-teman, supaya nanti pas saat kita masak bareng kentangnya tidak mudah hancur. Oke, ini udah matang untuk kentangnya. Jadi aku masaknya agak sedikit garing ya teman-teman, supaya nanti teksturnya tidak terlalu basah.
Lanjut, ini aku mau selesain dulu untuk goreng kentangnya sampai selesai. Dan sambil goreng kentang ini aku juga mau prepare untuk yang lainnya. Nah, jadi ini aku masih pakai wajan stainless. Kemarin banyak banget teman-teman yang tanya pakai wajan stainless itu kan mudah banget gosong Mbak Nia. Gimana cara bersihnya? Nah, untuk cara bersihnya ini gampang banget ya teman-teman. Untuk wajan yang kemarin aku habis beli ini, dia mudah kok, mau digosok pakai kawat pun dia masih tetap oke aja. Nah, ini kentangnya udah matang semua dan sekarang aku mau bikin untuk bumbu halusnya. Untuk bumbunya ini semuanya udah aku siapin dan nanti bakal aku tulis di kolom deskripsi ya untuk bumbu lengkapnya. Pokoknya ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan yang pastinya di sini aku pakai cabai merah keriting lumayan banyak dan 1 buah tomat ukuran besar. Kalau misalnya teman-teman tomatnya nggak mau di blender, ini bisa dipotong-potong kecil atau dicincang halus ya teman-teman. Aku kasih air sedikit supaya ngeblendnya jauh lebih mudah. Masih seperti biasa di sini aku pakai chopper dari Mitochiba supaya mempercepat waktu aku. Nah, ini udah selesai ya untuk bumbu yang aku blend. Ini mau langsung aja aku masak untuk bumbunya. Ini aku udah panasin minyak dan minyak ini adalah bekas goreng kentang tadi, tapi udah aku kurangin sedikit ya teman-teman. Nah, ini bumbunya kita tumis dulu sampai dia matang, sampai dia tanek. Dan di sini aku tambahin sedikit gula merah. Dan aku juga pakai 2 lembar daun jeruk supaya aromanya itu lebih wangi ya teman-teman. Kalau udah seperti ini aku mau langsung masukin aja untuk bumbunya. Di sini aku pakai garam, penyedap rasa dan juga lada bubuk. Nah, ini dia supaya sambal kentang atenya jauh lebih enak. Di sini aku kasih sedikit terasi. Ini adalah terasi yang udah pernah aku awetkan sebelumnya dan alhamdulillah sampai saat ini masih aman ya. Oke, kalau bumbunya udah matang seperti ini, langsung aja aku masukin untuk kentang yang udah digoreng dan ati ampela juga yang udah aku goreng, udah aku iris-iris kecil gini juga ya teman-teman. Dan langsung ini kita aduk rata terlebih dahulu. Kita masak sampai dia benar-benar tanak. Dan kalau misalnya udah hampir mau matang nih, baru aku kasih santan instan kara. Ini aku pakai 1 bungkus yang ukuran kecil dan aku kasih sedikit tambahan air di santannya tersebut. Kenapa pakai santan? Supaya rasanya jauh lebih gurih. Pokoknya beda aja deh kalau misalnya sambal ati kentang itu dikasih santan pasti jauh lebih enak. Step yang terakhir, ini posisi api kompor udah aku matiin ya. Langsung aja dicampurin pete, diaduk rata seperti ini. Ini rasanya udah enak banget. Manisnya pas, pedasnya juga pas, pokoknya gurihnya pas, enak banget. Teman-teman wajib dicobain deh. Oke, ini dia sambal ati kentang pete aku udah matang, rasanya enak banget. Wangi sedap banget ya teman-teman. Mari kita sisihkan terlebih dahulu dan sekarang aku mau bikin untuk menu acar bumbu kuning. Nah, ini udah aku siapin semua, ada buncis, ada wortel dan juga timun yang udah aku potong-potong. Lanjut untuk bumbunya ini semua bakal aku blend dan untuk bumbu lengkapnya nanti bakal aku tulis di kolom deskripsi ya. Pokoknya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ada juga kunyit dan beserta jahe. Untuk serainya nanti bakal aku geprek ya teman-teman, nggak ikut di blender di sini. Nah, ini bakal aku tambahin air sedikit supaya dia mudah di blendnya. Kalau teman-teman tanya, Mbak itu choppernya kering pakai, iya bener banget. Cuci pakai kayak gitu ya teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa difungsikan dengan baik. Oke, ini dia udah jadi untuk bumbu kuningnya. Langsung aja mau aku tumis dan ini aku udah panasin minyak terlebih dahulu ya. Langsung aja ini untuk bumbu kuningnya mau aku tumis sampai dia benar-benar tanak, sampai benar-benar matang supaya tidak mudah basi. Lanjut di sini aku mau masukin untuk lengkuas dan juga serai yang udah aku geprek. Kalau aku nggak bisa ketinggalan daun salam ya teman-teman. Sebetulnya resep acar itu nggak pakai daun salam. Tapi kalau aku selalu pakai daun salam, nggak tahu kenapa deh ya. Pokoknya antara serai, salam, lengkuas pasti aku nggak bisa ketinggalan. Dan untuk menambah rasa seger di acar ini aku tambahin air asam jawa ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak ada asam jawa bisa diganti pakai cuka maupun pakai jeruk nipis ataupun lemon, itu masih tetap bisa ya. Kalau bumbunya udah matang langsung aja yang pertama aku masukin di sini adalah wortel terlebih dahulu. Karena wortel ini lunaknya agak lumayan lama, jadi di sini yang pertama kali aku masukin adalah wortel dan aku kasih tambahan sedikit air. Lalu di sini mau aku tutup ya teman-teman supaya dia mudah lunaknya.
Nah, ini kalau wortelnya udah agak setengah matang, langsung aja untuk sayuran yang lainnya bakal aku masukin. Ini buncis yang udah aku potong-potong aku masukin dan beserta timunnya. Untuk timunnya aku nggak kupas ya teman-teman, cuma aku buang bagian isinya aja atau biji-bijinya aja. Ini kita aduk rata sampai dia benar-benar kecampur, dan ini hampir kelupaan nih. Bawang merah utuh dan cabai gelundungan ini pokoknya wajib banget, nggak boleh di skip, teman-teman harus pakai karena ini yang bikin jauh lebih enak. Ini aku tambahin lagi lebih banyak bawang merahnya supaya jauh lebih sedap aja sih ya. Dan tampilannya juga baru kayak gini aja udah cantik banget ya teman-teman. Dan untuk bumbunya seperti biasa di sini aku kasih garam, aku juga kasih penyedap rasa, lada bubuk dan sedikit gula pasir. Nah, jadi cuma ini aja bumbunya dan langsung kita aduk rata. Tampilannya udah cantik banget, tapi di sini aku mau tambahin irisan cabai merah keriting ya teman-teman supaya warnanya jadi full color seperti ini. Nah, ini udah cukup seperti ini aja. Pas cabenya dimasukin gak usah dimasak terlalu lama ya, langsung diangkat aja. Dan ini acar kuning rainbow aku udah mateng ya teman-teman. Ini asli enak banget, seger, dan yang pastinya ini kalau kepengen pedes tinggal ngeletuk cabai aja. Nah, ini udah selesai, lanjut untuk ke menu selanjutnya. Ini aku udah rebus air terlebih dahulu. Di sini aku kasih minyak sayur sedikit dan aku kasih garam karena aku di sini mau ngerebus mie. Nah, ini untuk mie-nya aku pakai mie burung dara. Aku pakai 3 bungkus yang kemasan isi 2 ya, teman-teman. Ini mau aku rebus dulu dan supaya cepet di sini aku tutup aja deh. Nah, ini untuk minyak udah matang, dan untuk merebus minyak teman-teman jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu lembek ya, karena kan nanti masih ada proses untuk digoreng. Jadi kali ini aku mau bikin menu mie goreng. Ini udah selesai untuk minyak. Kenapa aku kasih minyak? Supaya pas saat diangkat seperti ini dia nggak nempel satu sama lain, jadi teksturnya tuh masih lembut ya teman-teman. Nah, di saat masih panas kayak gini langsung aja mau aku bumbuin ya. Aku kasih lada, aku kasih garam dan juga penyedap rasa. Aku kasih Royco sedikit ya teman-teman beserta si kecapnya. Kenapa aku aduk bumbunya di sini? Karena kalau misalnya nanti diaduk di penggorengan, khawatirnya dia nggak merata untuk bumbunya. Next, langsung aja di sini aku mau tumis untuk bumbunya. Dan untuk bumbu mie goreng kali ini aku iris semua ya teman-teman. Untuk bawang bombaynya, bawang merah, pokoknya ini ditumis sampai dia benar-benar matang. Kenapa aku nggak ulek untuk bumbunya? Karena aku udah bikin ya kemarin itu kan aku sempat bikin minyak bawang putih. Jadi di sini nanti aku bakal tambahin untuk bumbu minyak bawang putihnya aja. Nah, kalau bumbunya udah matang semua, di sini untuk sayurannya aku masukin. Ini ada wortel yang udah aku iris panjang dan juga sawi hijau. Nah, ini ya teman-teman, yang bumbu nggak boleh di skip yaitu minyak bawang putih. Nggak usah pakai bumbu neko-neko, cuma punya minyak bawang putih aja bikin rasa dari mie goreng itu udah enak banget. Nah, ini mau aku tambahin lagi ya untuk bumbunya. Di sini aku pakai garam dan juga lada bubuk. Dan langsung aja untuk minyak aku masukin ya teman-teman, dan tinggal diaduk rata aja. Nah, jadi kenapa aku bumbuinya pas saat mie masih di tempat tadi? Karena kalau misalnya aku tambahin seperti ini di wajan, khawatirnya nanti malah nggak merata ya untuk garamnya. Tadi aku tambahin garam sedikit karena aku icip tadi kurang asin. Dan step terakhir di sini aku masukin untuk irisan daun bawang. Oke, ini udah matang untuk mie gorengnya. Ini aku pakai tempat yang bekas minyak tadi aja ya teman-teman, karena kan cuma bekas kecap gitu ya. Oke, minyak kita sisihkan terlebih dahulu. Next, di sini aku mau lanjut untuk goreng cabe karena aku mau bikin sambal ayam bakarnya dulu ya teman-teman. Dan untuk cabenya ini aku mix, aku pakai cabe merah keriting dan juga cabe pedas alias cabe jablay. Aku kasih juga bawang putih beserta bawang merah plus tomat 2 buah. Ini tomatnya lumayan ukurannya besar-besar ya teman-teman. Nah, ini supaya nggak bledos-bledos, aku tutupin aja untuk cabenya, dan alhamdulillah ini udah matang. Langsung aja kita angkat dan lalu nanti bakal kita haluskan ya. Dan kali ini karena aku diburu waktu, aku nggak sempet ngulek. Ini mau aku blender aja ya teman-teman supaya cepet gitu. Tapi tenang aja, kalau kita pakai chopper Mito Chiba ini, untuk teksturnya itu kita bisa ini ya teman-teman, bisa atur. Jadi mau lembut banget atau mau kasar-kasar seperti biasa ulekan kayak gitu tetap bisa ya. Nah, ini mau langsung aku goreng aja, dan ini aku masih pakai minyak bekas goreng cabai tadi, tapi minyaknya aku kurangin sedikit ya teman-teman. Untuk bumbunya di sini aku kasih garam, gula pasir, dan aku kasih terasi. Nah, udah kayak gini aja juga udah enak banget ya teman-teman. Dan ini aku masaknya pakai api kecil. Tips supaya sambal itu enak dan gak bau gosong, kita masaknya pakai api kecil sampai minyak dari cabenya itu keluar sendiri seperti ini.
Oke, ini udah selesai untuk sambalnya. Next di sini aku mau masak nasi. Lanjut, sekarang saatnya masak nasi dan seperti biasa untuk masak nasinya di sini aku pakai beras cap ikan koki hoki ya. Nah, ini tuh beras premium yang harganya paling ekonomis, yang rasanya pulen dan enak dan yang pastinya sehat alami tanpa pengawet. Ini tuh prosesnya higienis banget ya karena menggunakan mesin modern sehingga berasnya bisa bersih higienis dan tentunya memenuhi standar mutu halal. Ini udah aku cuci bersih ya teman-teman dan kali ini aku masaknya pakai rice cooker aja karena kan ordernya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, hanya 20 porsi jadi aku tinggal masak 2 atau 3 kali masak di rice cooker aja. Ini kebetulan gas aku juga habis ya teman-teman dan belum beli jadi ya udahlah aku masak nasinya pakai rice cooker aja. Lanjut, ini aku tadi habis beli gas dulu ya teman-teman dan lanjut ini aku menggoreng tempe. Tempenya ini aku sengaja ya teman-teman di akhir-akhir kita mau bungkus nasinya itu. Jadi supaya tempenya itu rasanya juga masih agak sedikit hangat lah ya seenggaknya. Nah untuk tempenya ini aku belah dua kecil seperti ini ya teman-teman karena ternyata aku itu kelebihan satu menu pas masak. Harusnya itu cuma 4 menu ya teman-teman, tapi di sini aku malah kasih 5, nggak apa-apa lah. Ya udah tempenya aku potong belah jadi 2 gini aja. Pokoknya itu kalau misalnya ada orderan dadakan tuh sok riwuh sendiri ya teman-teman, suka bingung sendiri. Nah ini langsung aja aku mau bikin bumbu oles untuk ayam bakar. Tadi aku udah masukin kecap. Terus saus cabai juga aku pakai saus cabai belibis dan saus tomat Del Monte. Aku juga kasih margarin sedikit dan ini dia. Bumbu ungkep ayam yang tadi kita udah ungkep pakai kecap itu jadi tambahan ya teman-teman dan tinggal dikocok atau diaduk rata seperti ini aja. Kalau misalnya teman-teman mau dikasih madu, ini jauh lebih enak lagi ya teman-teman. Berhubung aku nggak punya stok madu, jadi nggak aku kasih madu. Nah langsung aja untuk membakarnya atau manggangnya, di sini aku pakai grill pan aja karena aku nggak punya alat panggang. Jadi di sini aku pakai teflon alias grill pan gini aja. Nah ini aku kasih margarin sedikit ya teman-teman supaya jauh lebih gurih ya rasanya. Untuk oles-olesnya di sini aku ngolesnya 2 sampai 3 kali tahap supaya nanti bumbunya bisa meresap sempurna sampai ke dalam. Dan teman-teman gak usah khawatir walaupun ini manggang yang kita pakai teflon, tapi rasanya tetap enak kok ya dan gak bakal mengurangi rasa. Yang penting bumbunya itu bisa enak dan ngeresap sampai ke dalam, pasti tuh ayam bakarnya juga enak kok. Dan aku mau kasih tips sedikit buat teman-teman, kalau misalnya manggang ayam bakar seperti ini pakai apinya kecil aja ya, jangan pakai api besar. Karena kalau misalnya kita pakai api besar otomatis aku yakin dia pasti gosong. Karena kan tadi di bumbunya itu udah mengandung kecap plus gula merah yang bikin ayam ini mudah banget gosongnya ya teman-teman kalau kita pakai api besar. Oke, udah seperti ini aja untuk manggang ayamnya udah cukup. Ini juga warnanya udah cantik banget ya teman-teman. Dan jangan terlalu gosong-gosong banget ya. Nih bisa dilihat sendiri nih warnanya cantik banget, glowing. Coklat banget juga enggak, kuning juga enggak. Jadi tekstur dan warnanya itu pas. Enak banget. Oke, ini dia nasi aku udah mateng. Ini tadi aku turunin ya teman-teman yang masak nasi pertama tadi dan aku lanjut untuk masak nasi yang kedua. Nah, ini dia tekstur dari beras cap ikan koki hoki kalau udah dimasak jadi nasi itu seperti ini ya teman-teman. Walaupun kita masak dia kurang air tapi dia tetap rasanya enak dan nggak keras sama sekali. Ini aku tadi masaknya agak kurang air sedikit tapi tenang aja dia tetap pulen banget rasanya. Untuk cetak nasinya di sini aku pakai bowl atau cup yang ukuran 300 ml ya teman-teman. Dan untuk kertas nasinya aku pakai kertas nasi polos biasa kayak gini aja. Nah oke, ini videoku percepat dan ini udah selesai semua untuk lauk pauknya, untuk nasinya juga. Dan di sini aku mau hitung dulu nih. Untuk wadah sambal kali ini aku pakai mangkok cup kecil kayak gitu ya teman-teman yang ada tutupnya biar jauh lebih praktis aja sih. Dan untuk tambahan di sini aku kasih selada ya teman-teman untuk jadi alas si ayam bakarnya itu. Di sini untuk boxnya aku pakai ukuran yang 20 kali 20 dan di sini aku pakai mika yang sekat 5. Satu untuk nasi dan 4-nya untuk lauk. Nah jadi ayam bakarnya ini pertama aku kasih daun selada dulu, baru aku kasih ayam bakar ya teman-teman. Dan untuk lauk pauk yang lain tinggal kita taruh di tempatnya masing-masing karena kan udah disekat-sekat seperti itu, jadi jauh lebih mudah. Untuk pengemasan lauk di sini aku nggak bungkus pakai plastik satu persatu karena ini sesuai request customer, maunya langsung diginiin aja, jadi ya udah tinggal ditempatin ke sesuai tempatnya aja.
Nah, pasti banyak banget teman-teman yang masih penasaran, Mbak, untuk harga jualnya berapa nih? Nah, untuk harga jual nasi bok komplit ini aku jual di harga Rp30.000. Itu ada 4 lauk ya, teman-teman, pas nanti juga ada buah dan air minumnya juga. Nah, ini untuk orderan hari ini alhamdulillah 20 box ya teman-teman, sedikit banyak tetap harus disyukuri. Yang penting pelanggan itu puas dengan masakan kita supaya dia nggak kapok nih pesen di kita lagi biar repeat order lagi. Amin. Nah, ini aku gercep banget ya teman-teman, aku ngepot karena ini udah jam-jam aku telat ya. Tadi itu karena drama gas habis jadi harus beli gas dulu ya teman-teman, yang bikin lama tuh kadang di situ. Dan gimana nih teman-teman, ada yang masih setiakah nonton video aku sampai di menit sekarang ini? Terima kasih banyak ya yang udah nonton sampai di penghujung video. Terima kasih banyak pokoknya. Nah, ini alhamdulillah ya teman-teman, suami aku udah pulang kerja. Jadi aku langsung dibantuin suami aku untuk packing nasi box ini karena ini udah beneran diburu waktu banget. Sebetulnya aku ini nggak telat ya teman-teman, cuma aku nggak enak aja gitu ya sama yang order karena aku yang janji sendiri habis maghrib bakal aku anter, nggak taunya habis maghrib belum aku anterin sama sekali. Dan aku juga udah sempat WA, mohon maaf banget ya ini agak telat 10 sampai 15 menitan aku bilang gitu. Pokoknya teman-teman kalau misalnya lagi diburu waktu kayak gini telat, teman-teman tinggal ngomong aja, nggak usah orangnya takut marah atau gimana, nggak apa-apa, dikabarin aja, insya Allah orangnya juga pasti bisa mengerti kita. Nah, jadi ini untuk sambalnya aku tempatin di wadah seperti ini ya teman-teman, jauh lebih praktis dan yang pastinya juga tampilannya jauh lebih menarik. Mohon maaf ya teman-teman kalau suara dubbing aku kali ini agak sedikit bisik-bisik dan juga agak sedikit serak karena aku dubbing video kali ini tuh malam banget jam 1-an ya teman-teman. Nah, oke, jadi udah seperti ini untuk paket komplit harga 30.000, nasi ayam bakar dan lauk pauknya udah jadi. Ini tinggal dibungkus-bungkus aja pakai plastik. Nanti untuk link pembelian plastik kemas dan boxnya bakal aku taruh di kolom deskripsi. Nah, video udah selesai nih teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.